karena nggak ada yang detail. Anak-anak kita harapannya detail. Orang hebat itu makronya keren tapi detailnya rinci. Bapak Ibu, kepemimpinan sama dengan organisasi tadi ya. Latihlah anak SMK itu pemimpin yang baik minimal untuk dirinya sendiri. Berani mengatakan tidak untuk yang tidak baik, berani memilih hal-hal yang baik untuk dirinya. Besok kosong yuk do nongkrong neng kono akeh cah SMK. Ora lah aku meh balik bae kudu ngancani ibuku ngopo. Kae nang ngene ono sing dingan celurit kae yuk dhewe melu ngadang rak SMK mah cah sing apik. Berapa anak kita yang berani begitu atau malah melu gubyuk tok. Nah ini harus dilatih. Karena kalau nggak kuat nang luar kan ini ono. Nah kalau nggak latihan kuat anak-anak takutnya ikut-ikutan gitu ya. PD, Bapak Ibu sok ngajari muridnya, anak-anak kalian harus PD gitu kan. Sebagai siswa SMA 1 Ma'arif harus PD. Ya anak kita tanya, Bu caranya gimana Bu? Ya pokoknya PD. Nah Bapak Ibu anak-anak diajari PD itu mas, satu, kalau kalian itu benar, akhlaknya baik itu benar. Nah kalian salah, misalnya ngumpeti sesuatu, menyembunyikan sesuatu, orang absen, orang benar, kan PD ya nggak bisa karena dia nggak benar. Tapi nek orang benar, bismillah satu modal PD. Yang kedua, memiliki sesuatu kompetensi, entah itu di bidang apa yang dia bisa. Saya PD di pendidikan, tapi kalau ngomong sepak bola, belas radong. Ngomong masakan, ya saya tidak tahu gitu. Di depan Pak Kiai saya nggak pede banget karena saya memang ngajinya nggak banyak. Ya saya gini Pak, memang saya nggak pede. Nah Bapak Ibu pede, anak-anak itu kalau memiliki satu kompetensi, apalah, mau di bidangnya, mau dia pinter apapun. Dia pede banget karena dia menguasai berbagai tentang burung, permanuan apa banget, dia pede banget di situ. Ibu-ibu ini tentang skincare, dia pede banget ngomong tentang itu. PD kalau kita menguasai sesuatu. Nah yang ketiga terampil. Jadi PD itu kalau kita memiliki sesuatu, kita santun dan kita akhlaknya baik, itu biasanya PD. Terus ramah dan sopan. Bapak Ibu, zaman modern di Amerika loh nek dipikir, ini masih menuntut pekerja itu ramah dan sopan. Nah ramah dan sopan yang seperti apa itu diformulasikan di SMK 1 benar, diatur, dibentuk dalam himbauan maupun tulisan-tulisan dan diajarkan. Saya ke Vanlit, anak-anak ketemu saya, mari Pak, mari Bu. Ketemu lagi anak-anak, mari Pak, mari Bu. Saya menyimpulkan, neng gini nek nyapa, mari Pak, mari Bu. Saya ke sekolah lain, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum. Di sini pakainya Assalamualaikum. Di tempat lain, selamat pagi Bu, selamat pagi Bu. Halo Bro. Ada, kalau itu diterima ya silakan gitu ya. Artinya itu dilatihkan. Kalau nggak dilatihkan kan bingung. Di Jepang anak-anak kelas 10 ke kelas 11 good morning. Anak kelas 11 hanya morning. Jadi bawah itu selamat pagi Kak. Yang kakaknya pagi itu boleh. Nah, kemarin di SMA negeri kota terkenal, kakak kelas sama adik kelas tingkat lirik-lirikan gitu. Dora takon, dia gelap tenan no teman-teman gitu. Hanya karena tidak dilatih cara berkomunikasi dan cara menyapa. Coba dilatih adik kelas ketemu kakak kelas apapun harus pagi Kak, pagi Mas, pagi Mbak, adik kakaknya harus bagaimana itu di aturan. Karena kalau tidak nanti jadi masalah ya. Bapak Ibu juga ramah dan sopan seperti apa yang akan diajarkan. Besok kan anak SMK cari pekerjaan, wawancara. Mas, apa untungnya perusahaan meng-hire saudara, mempekerjakan saudara? Kelingakan guru ini sopan. Mohon maaf Pak, nampaknya tidak ada untungnya apa-apa. Ya sudah ketompol lah. Bapak Ibu sopan kayak apa yang mau Bapak Ibu ajarkan? Dulu ada pemilihan siswa teladan, anak SMA barengnya anak saya, pokoknya cewek sama cowok gitu, anak saya yang cowok, anak yang cewek, pinter banget. Sekarang aja di Eropa dia pinter banget. Cuman gurunya yang menasihati agak keliru. Besok sing sopan dia, udah ditakoni kok sing sopan. Tiba dalam satu pertanyaan, apa pendapat teman-teman saudara tentang diri saudara? Kan mesti sok krungu Mbak, apa teman-teman kamu tuh ngomong kamu tuh gimana? Maaf Bu, yang tahu tuh teman-teman saya. Dibaleni sampai 3 kali pertanyaan itu. Dijawab sama, maaf Bu, yang tahu teman-teman saya.
Nah terus anak saya nggak pintar, teman sudah diajari cara lomba kan beda gitu. Apa pendapat teman-teman saudara tentang diri saudara? Terima kasih Pak, menurut teman-teman saya pemimpin yang baik. Terbukti dari pemilihan ketua OSIS dari 700 anak, 500 lebih memilih saya. Dan dari beberapa organisasi olahraga, saya selalu dipilih menjadi ketua. Saya yakin itu kepercayaan mereka, mereka mengenal saya pemimpin yang baik. Ini sopan, tidak sombong, tidak minder, tapi apa adanya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang, tulislah kelebihan Bapak Ibu. Yuk, 5 menit. Tulislah kelebihan Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa ini, what is your strength? Apa kelebihan Bapak Ibu? 5 menit dari sekarang, tulis. Kelebihan berat badan. Itu bukan untuk ria, bukan untuk sombong, tapi mensyukuri nikmat dari Tuhan. Yuk, silakan tulislah kelebihan Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak berarti Bapak Ibu semakin bersyukur. Yang tahu gambar tadi ya. Di seleksi pegawai ini selalu ditanyakan. Kemarin teman saya seleksi pegawai, apa kelebihanmu? Apa kelebihan saudara? Sudah, kalau nggak malu temannya disuruh baca, silakan. Bu, saya nggak pede, aku pede gitu ya. Ya, temannya suruh baca, silahkan. Ya, diaminkan oleh temannya. Nah, berapa banyak? Ada yang nulis sampai 10? Ada yang nulis sampai 7? Ada yang nulis sampai 5? Wah, padahal Bapak Ibu punya anugerah luar biasa ya, tapi kurang pede aja nih. Nah, nanti di rumah tambahin ya, sampai sendiri. Nah, Bapak Ibu, ramah dan sopan seperti apa itu yang perlu dibangun. Seperti tadi, nanti anak-anak kalau Bapak Ibu belum yakin, kerjasama dengan ini HRD di sebuah perusahaan. HRD dari, pokoknya yang mereka biasa merekrut pekerja. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu dilatihkan sama anak-anak. Ya, jadi supaya anak-anak, oh berarti besok nggak ditakonin kayak gini gitu ya. Nah, saya dulu sih sok godani kepala prestasi Jateng, saya tuh mesti wawancara kepala prestasi Jateng. Jadi satu itu duduk di depan saya, salah satunya saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari kota besar di Jawa Tengah, Bu. Oh bagus. Berapa kepala sekolah di kota Bapak? 120 orang, Bu. Wow. Pertanyaan saya cuma satu aja Pak, gampang. Apa hebatnya Bapak mewakili mereka? Kan sopan banget. Mohon maaf Bu, saya merasa tidak hebat, saya hanya didhawuhi kepala dinas. Saestu nih Bu. Nah ini lomba gak kayak gini gitu ya. Nah Bapak Ibu, anak-anak dilatih sopan, ramah, sing piye itu yang perlu Bapak Ibu ajarkan, diformulasikan. Jadi nggak boleh sombong, tapi nggak boleh minder banget. Ibu nek ditanya-tanya juga, Pak sombong nih, kalau namung guru SMK Ma'arif bener, kenal kata namung gitu ya. Tuh mas-mas yang ngesek nom-nom, ngesek ngelamar ceweknya kan, ngelamar gadisnya gitu. Nah setelah pundi Mas? Bintang aku kan Pak, kalau namung guru wonten SMK bener nggak diduwe dowo kan? Nggak boleh sombong, nggak boleh, tapi terlalu begitu juga nggak boleh. Tetap santun. Nah ini Bapak Ibu, dulu saya kecil kalau guru saya datang nonton ke sepeda itu kehormatan. Nek sing podo berarti wis tuwa podo aku. Nah, nek anak-anak muda sekarang nggak bisa wong gurune numpaki mobil motor gitu kan. Jadi nilainya tetap, caranya barangkali berbeda. Sepindah kuwi kasukenyan Bapak Ibu, kaping kalih silaturahmi, kaping 3 menika gandeng tanggal tuwa, kula badhe ngampil arta. Itu SOP utang. Cara Jawa ya kudu kok ngono, tapi kalau dalam forum-forum ilmiah, murid saya bahasa Inggris
sopan-sopan banget Bapak Ibu. Anybody will do number one, sopan banget semuanya. Jadi kan masalah sopan satu jawab. Jadi semuanya sopan tapi nggak jawab. Jarang sekali yang ini mem, itu jarang. Nah Bapak Ibu, anak-anak yuk dilatih. SMK Ma'arif mau membentuk anak sopan yang bagaimana? Sopan tapi kendel tapi sopan, itu harus diajarkan. Teman saya dapat beasiswa S3, pertanyaannya apa untungnya negara kasih beasiswa kepada ibu? Dan itu ratusan juta. Bapak, saya seorang nyai di Banyuwangi, santri saya itu 5.000 seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak kasih beasiswa ke saya S3, nanti ilmu saya akan saya berikan pada santri saya 5.000 santri seluruh Indonesia. Bukankah itu luar biasa? Malam Dewi. Dia dapat beasiswa itu. Nah Bapak Ibu, dulu saya dapat beasiswa S3 juga ya. Unik mah S1 aja kan dulu cukup. S2 sudah ngapain harus S3? Dan apa untungnya Ibu mau S3? Gimana? Bapak, saya hanya pengen saja banyak sekali dokter-dokter itu di semua perguruan tinggi. Tapi mengapa di SMA, SMK itu belum ada? Kalau Bapak ngasih beasiswa ke saya, insya Allah ilmu saya bermanfaat. Dan saya tidak akan minta jabatan apa. Gitu ya. Jadi dikasih juga gratis semuanya. Nah Bapak Ibu, nanti dalam wawancara anak dilatih sopan, ramah, neng sing piye. Selamat datang di toko kami, selamat berbelanja. Dengan SOP ramah seperti itu sekarang mempekerjakan jutaan orang seluruh Indonesia itu SOP. Jadi ramah dan santun itu di SOP-kan, standar operasional. Ma'arif bener meh piye itu diformulasikan, enggak tergesa-gesa, agak pelan. Apalagi kan ada nilai-nilai agamanya yang bagaimana ya. Terus bijaksana, jelaslah, kreatif Bapak Ibu. Anak-anak SMK ditantang banyak pekerjaan nanti yang kreatif. Anak-anak SMK dilatih untuk kreatif. Anak saya dari komunikasi kerja di Astra waktu itu, sekarang di Hyundai. Beberapa notak bukaannya itu kata-kata yang tak pilih loh, karena waktu itu dilombakan banyak banget harus saya pilih. Bukaan apa? Traga itu apa maksudmu? Ekstra lega. Itu sekarang jadi BEM nama merek itu dilombakan banyak sekali masukan, kemudian yang itu kreatif. Konten kreator orang-orang yang kreatif. Guru yang keren, guru yang kreatif. Yang enggak kreatif masuk Mas, ini tekan halaman biru ya Mas. Berarti mau mengira nyampe belas. Guru kulitnya juga dari halaman 50 Bu, padahal sekarang halaman 60 mendek garap gitu kan. Dulu saya juga ngajar begitu. Mas, acaranya apa hari ini? Nyanyi Bu, nyanyi kafe. Setelah saya lihat tanggalnya ternyata ulangan. Bocah-bocah ya kreatif gitu ya. Nah, kita karena tidak mencatat. Bapak Ibu, pegawai di Amerika saja dicari yang humoris juga. Padahal negara sekeras itu dalam hal pekerjaan. Orang-orang yang dicari, anak-anak yang dicari ke depan yang bisa bekerja bertahan lama itu orang-orang yang humoris. Pertanyaannya, Bapak Ibu lucu apa mboten? Lucu ya. Makanya konder melihat cermin aku jadi lucu kok. Bapak Ibu merasa belum lucu, kulaan banyak bahan-bahan lucu, bahan apa yang lucu itu disampaikan. Kuncinya satu, lucu nggak boleh saru. Apa meneh Ma'arif ora kena saru dan nggak ada kok. Di grup WA saja kita semuanya sopan-sopan banget. Isinya ngajak tahajud kalau astagfirullahaladzim. Nggak boleh saru ya. Terus humoris itu penting Bapak Ibu, karena pekerjaan kita itu banyak, pekerjaan kita itu berat. Jadi kalau nek jenengan apa-apa itu stres, apa-apa itu keras banget, apa-apa itu strength banget, itu capek. Udah capek badan, capek hati. Nah kalau orangnya lucu-lucu itu keselnya ngawak kok. Banyak guyonnya itu penting. Bahkan kemarin saya membaca buku katanya tertawa itu seperti kalau orang pakai morfin berapa kali katanya. Orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan jalan yang salah itu kan menggunakan itu dia bahagia. Tapi bisa tertawa bareng teman-teman saja itu membuat tubuh kita itu sehat. Nah Bapak Ibu berapa kali kita tertawa di dalam keseharian. Yang tertawa terus nggak boleh juga. Bapak Ibu nek ngajar 2 jam niku lucu, nopo serius banget, nopo garing banget. Wah, kalau itu lucu banget Bu nek mulang Bu. 2 jam niku guyu terus. Lah materine, nah niku sing mboten entuk ya. Enggak boleh juga. Jadi
Guru yang baik itu prosesnya menyenangkan, hasilnya optimal. Ciri guru yang baik. Loro, hasilnya bagus, anaknya senang. Dua itu. Maka semua penelitian pendidikan itu ya dua. Bagaimana meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan motivasi belajar. Semua penelitian tindakan kelas, semua skripsi, semua apa itu kalau di pengelolaan pendidikan tujuannya hanya dua, meningkatkan hasil belajar dan anaknya senang. Intinya itu. Nah Bapak Ibu, nanti silahkan ya yang belum mulai lucu besok kalau di kelas melucu. Dan murid-murid itu santun kok, sering cerita sama saya, Bu, guru niku kula niku lucu nih, mboten lucu, tapi ya kami tertawa menghormati. Enggak apa-apa, kadang kita yang lucu wagu itu bocah seneng, enggak apa-apa buat anak bahagia. Karena memang kita nggak bisa kan rotok-rotok wagu itu nggak masalah. Bapak Ibu, KWU ini yang dicari untuk anak-anak SMK, lulusan S1 yang mau kerja, lulusan D3 yang mau kerja, ini yang dicari. Jadi mendidik tadi Bapak Ibu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, nilai Pancasilanya kuat, pinter, terampil. Nah, ditambah soft skill ini yang sekarang dituntut di pekerjaan. Apakah anak-anak sudah kita latih untuk itu? PR-nya nanti silakan di kegiatan-kegiatan santai, pramuka atau habis mid semester. Beberapa poin ini dijadikan satu, diberikan sebagai materi. Kalau Bapak Ibu bisa dari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa belum, undangkan orang-orang yang di bidangnya. Bapak Ibu, nah sekarang bagaimana dengan lulusan kita? Mendidik intinya Bapak Ibu menuntun anak sesuai kodratnya. Cah SMK ki kodrate piye, senenge piye, gayane piye itu kita ikuti, tapi tetap dengan yang benar. Kemudian yang harus sangat kita kuatkan, membuat anak-anak selamat. Mendidik itu buat anak selamat dunia akhirat. Maka undang-undang, agama, aturan, norma itu dikuatkan, karena itu yang akan membuat anak-anak selamat. Karena milih satu langkah saja keliru bisa tidak selamat. Ngeklik apa saja yang kemudian ini kirim kemana, bahaya sudah jadi viral. Dan itu memilih malam-malam kok ngapain, yuk nongkrong yuk, kemudian mungkin kita ambil salah minuman kemudian disoting, bisa jadi cerita dari karir kita. Atau salah posting, bisa saja dari pokoknya anak-anak dilatih untuk selamat. Kuncinya agama, norma, aturan, undang-undang. Kemudian anak-anak dilatih bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk bangsa dan masyarakatnya. Makanya ada SMK Bangun Desa. Nah besok ada TEVA, ada itu membuat anak manfaat untuk sekitarnya. Dulu jurusan bangunan itu prakteknya membuat gedung, nanti dibongkar lagi. Sekarang diharapkan cari orang yang punya rumah agak jelek, punya batu bata, anak-anak yang praktek di situ. Nah itu kan sekalian, nggak usah dibongkar, dia manfaat. Nah semacam itu. Nah, sesuai jurusan di SMK Ma'arif nanti poin-poin mana yang bisa dikolaborasikan dengan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, mendidik anak-anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi bismillah masuk kelas, akhlaknya baik, nilai Pancasilanya kuat, pinter, terampil, dan bahagia. Itu bismillah kita ketika masuk kelas. Ketemu saya anak akhlaknya tambah baik, karakter Pancasilanya tambah kuat, pinter, kalau terampil, dan bahagia. Jadi 5 hal itu yang kita bawa setiap kita masuk kelas. Nah Bapak Ibu, ini Merdeka Belajar di Kurikulum Merdeka. Ininya bagaimana anak-anak sinau karena butuh, bukan karena disuruh Bapak Ibu. Pendidikan itu memanusiakan manusia. Dulu membaca seperti ini kita tersinggung. Memang kita bukan manusia. Karena banyak yang pendidikan itu membuat manusia seperti mesin. Jam itu tekan jam loro, wis orang guyu, kon garap terus, ora mesem, ora ada senengnya babar blas. Pokoknya nilainya harus maksimal, harus pinter. Pulang masih dibawain PR setumpuk. Itu kan tidak sebagai manusia. Dia dicetak sebagai mesin yang harus taat, patuh, dan gak ada kata tidak. Itu kita tidak memanusiakan. Maka memanusiakan melihat anak-anak itu secara utuh. Melihat anak-anak itu kodratnya gimana. Anak SMK, oh saya seneng sok dolanan, oh kayak seneng nyanyi-nyanyi lagu cinta. Tapi anak SMA Ma'arif gimana pengarahannya, itu kita masuk ke dunia anak.
memanusiakan manusia dan memerdekakan. Maka gerakan sekolah menyenangkan menjadi terobosan. Ini yang menemukan di Indonesia namanya Pak Nur Rizal, dosen UGM yang S3 di Australia. Karena suami istri itu kuliah S3 di Australia, putra-putrinya dibawa. Terus di sana dia heran, kok anak saya sekolah itu kok seneng-seneng ya? Anak saya sekolah di Australia kok seneng-seneng, kalau di kita mungkin apa ya, beban. Kok di sana anaknya kok sekolah seneng banget. Akhirnya bapak ibunya mempelajari, oh beda banget cara mendidiknya. Saya ke Australia, tempat Monash University, tempat istrinya Pak Rizal juga belajar di sana, di Monash University. Oh saya kurang yakin istrinya Pak Rizal di universitas apa, tapi di Melbourne juga. Di sana anak-anak SD itu, negara yang kayak gitu kadang-kadang malah kok lebih Indonesia banget. Seorang bapak atau ibu yang ngantar anaknya SD tiap pagi harus 15 menit membacakan cerita lebih dulu sebelum meninggalkan putrinya. Nek bapak ibu ngeterke putrane jam 7 targetnya masuk, bapak ibu mengantar 7 kurang seperempat. Seperempat jam harus membacakan dongeng tiap pagi. Kalau pas saya nggak bisa, saya bisa nitip teman, misalnya Pak Hur, anakku nitip dia diceritani jenengan, besok putrane jenengan pas dengan iso mbek aku. Jadi sampai segitunya. Kemudian pelajaran di sana, anak-anak itu contoh mereka pakai project. Ketika saya ke sana, anak-anak itu sudah menggunting kertas-kertas luar biasa di kelas, kelasnya amburadul, anak-anak seneng, ada yang sambil tiduran, sambil apa. Ternyata ketika saya tanya anak-anak kelas 4 SD itu, oh kami sedang membuat topeng dan kostum Harry Potter. Minggu pertama kami menonton film Harry Potter sebagian, minggu kedua kami membahasnya, minggu kedua kami membaca Harry Potter, kemudian mengerjakan soal-soalnya, minggu ketiga kami main drama Harry Potter, minggu keempat ini kami akan membuat kostumnya, besok Sabtu kami akan tampil, kemudian ibu ayah kami akan menonton. Itu SD gitu ya. Jadi pembelajarannya itu anu banget, ya kayak bocah banget gitu. Kelasnya kayak gini, bukan kelas permanen yang ini. Kelasnya itu bisa bongkar pasang, kelasnya itu kelas 1 sampai kelas 6 itu urut, tidak ada pintunya mau disekat-sekat, jadi anak bisa ke sana kemari kayak cah dolan gitu ya. Itu yang membuat Pak Nur Rizal dan Bu istrinya kok enak banget sekolah di sini. Kemudian mereka menelurkan gerakan sekolahnya. Nah, karena ini gerakan, ini bukan dari atas sebagai satu peraturan, tapi kesadaran kita bagaimana mengajar itu menyenangkan. Namanya gerakan. Maka gerakan itu tidak berupa SK, tidak berupa instruksi, tapi harapannya tumbuh dari guru. GSN, gerakan sekolah menyenangkan. Lingkungannya positif, menyenangkan, aman, dan engaging. Engaging itu bahasa Indonesianya melibatkan anak. Karena saya sering mengajar anak-anak di kelas itu, anaknya tidak terlibat. Physically, she is in the class. Secara fisik dia ada di dalam kelas, tapi ngambon yang itu namanya tidak engage. Engage kata bahasa ini, kata engage sendiri artinya melibatkan. Tapi ini engagement artinya tunangan. Engagement tunangan, tapi kalau ini engaging anak itu artinya melibatkan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, 4 ciri mau ditulis, 4 ciri gerakan sekolah menyenangkan. Anak-anak itu belajar tanpa dipaksa. Nah, murid Bapak Ibu, nek sinau ki sik dipaksa apa wis sadar dhewe. Nah, itu. Kalau dari anak 700 yang belajar sendiri, berapa ratus? Bapak Ibu bisa pakai shot-shot pakai Google Form. Anak-anak model belajar kamu 1, belajar kalau ada ulangan, 2, belajar kalau diminta guru, belajar kalau ada PR, 3, belajar kapanpun ketika ada waktu luang atau belajar dengan silakan. Itu nanti sebagai nggak usah diberi nama nggak apa-apa, karena kalau diberi nama anak-anak kadang jadi jawabannya tidak tulus. Bapak-bapak ada penelitian. Apakah Bapak berpikir akan menikah lagi? Dari 100 orang jawabannya tidak semua, karena istrinya di sampingnya semua. Ini berarti penelitian yang tidak independen. Itu juga anak-anak kalau ditanya tapi pakai nama,
Jawabannya mesti apik-apik gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu belajar tanpa dipaksa. Karena Bapak Ibu di sekolah menyenangkan harus bisa membuat anak-anak itu senang senang. Yang kedua, disiplin tanpa ditakut-takuti. Besok kalau kamu keluar jam ini maka poinnya 5. Jadi anak piye carane mau iso metu ning ra entuk poin kan gitu. Kamu kalau sudah 100 maka kamu harus keluar dari sekolah ini. Itu disiplinnya karena ditakut-takuti. Nah, gimana anak itu disiplin? Maka positif yang ini budaya positif yang dikuasai. Menghargai orang tanpa syarat. Saya Bapak Ibu kadang menghargai orang karena ada syaratnya. Seorang kepala sekolah saya yang lama suatu saat pindah di sebuah sekolah baru, ketemu 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki itu tidak menyapa. Terus dipanggillah ke ruang kepala sekolah. Mas, kamu tadi ketemu saya kok tidak menyapa? Terus anaknya jujur banget, maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak kepala sekolahnya. Berarti kan dia menghargainya bersyarat. Nek Bapak kepala sekolah ya tak takoni. Banyak anak kita yang ora diulang, ora takon. Itu bukan guru saya, itu bukan wali saya kan gitu. Namun gue tadi sopan santun di sekolah itu diatur. Di SMK ini siapapun tamunya, siapapun gurunya, kalian wajib menyapa dengan cara pagi Pak, pagi Bu, monggo Pak, mau terserah lah dibentuk ya. Nah, jadi kita menghargai orang tanpa syarat. Sering saya Bapak Ibu masih menghargai orang dengan syarat. Layanan-layanan orang juga dilihat, kadang-kadang dilihat dari bajunya. Teman saya punya rumah sakit bersalin, istrinya bidan, dia Pak Guru. Nah kalau di rumah kan dia nganggo kodok pendek, nganggo kaos ya, masuk di rumah pakai baju. Suatu saat suami pasien yang akan melahirkan itu nongkrong ngobrol-ngobrol. Pak, pun tamu dari ibu temriki. Ya pun tamu banget. Karena dikiranya rewangi atau dari padahal beliau yang punya rumah sakit itu gitu kan, hanya karena bajunya agak santai. Masa di rumah harus pakai. Nah kadang orang menghargai karena bajunya. Anak-anak dilatih. Saya pernah ke Pemda Purworejo waktu itu mau mengambil SK, dilayani dengan sangat baik. Sampai saya langsung, bukan karena apa-apa, saya langsung WA kepalanya, terima kasih Pak, luar biasa saya mengambil SK, takut kok dilayani dengan sangat baik. Suatu saat kami ketemu, Bapak kepalanya Pak Prasetyo mengatakan, kami latih untuk melayani sebaik-baiknya. Di depan kami siapapun itu, di belakang kami ada 2 malaikat yang mencatat. Saya kok dengar itu nangis itu jadi dikasih tisu kayak filmnya. Artinya ada ya. Tapi ngelatih ini juga sulit. Kalau saya sendiri punya staf tak latih, kamu tuh mbok yang senyum lama. Ibu kan bunyi kayak Alfamart. Gitu loh ngomong. Alfamart itu yang membuat orang sukses hanya karena selamat pagi Pak. Ini kadang-kadang orang meremehkan hal kecil kan. Nah, menghargai tanpa syarat, anak-anak dilatih itu. Kemudian berprestasi tanpa ditekan. Jadi seneng sinau gitu ya. Bukan karena awas ya, kalau kamu tidak berprestasi, kamu tidak akan saya kasih uang. Orang tua akan sering begitu. Kalau kamu nggak ranking 1, jangan panggil aku bapak. Malah ngeri. Ketika pulang siapa kamu? Nah, bapak siapa? Enggak. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang modelnya tak ini ya. Jadi bersyarat, apa-apa bersyarat. Sebenarnya nggak perlu. Nah Bapak Ibu, ini 4 ciri GSM. Apa Bapak Ibu? Belajar tanpa dipaksa, disiplin tanpa ditakut-takuti, peduli menghargai tanpa syarat, prestasi tanpa ditekan. Ini ditempel di mana-mana, ini GSM mana. Nah sekarang bagaimana pelaksanaannya? Nah pelaksanaannya itu ya, ditempel di mana-mana. Ya kita lihat. Sekolah menyenangkan. Langsung saja. Ada 6 cara mengubah di sekolah. Yang pertama, kepemimpinan. Nah, kepemimpinannya nanti kepemimpinan yang lebih memanusiakan, kepemimpinan yang lebih demokratis, kepemimpinan yang lebih egaliter. Yang kedua, learning environment, lingkungan sekolahnya harus dibuat menyenangkan. Banyak tempat foto nongkrong seperti ini, kemudian banyak tempat-tempat nongkrong yang sehat.
Bapak Ibu kalau pernah dolan terus itu Raden Umar Said Kudus, tapi karena dibiayai Jarum Foundation, itu sekolahnya menyenangkan banget. Lucu Bapak Ibu, sampai mobil-mobil yang sudah rusak itu, mobilnya dicat ulang, dibalik, mobil itu dibalik. Nanti akadnya itu yang ngisor, yuk dikasih apa itu, jadi ayunan. Itu di SMK coba. Jadi nang SMK itu banyak mobil-mobil dibalik jadi ayunan, dikei kursi nggo ayun. Dia bocah do ayun-ayunan, kodrat bocah itu seneng dolanan. Nah, terus mobil VW yang sudah tua, model besar itu mobil wagon kan besar. Yang sudah nggak jalan, itu dicat ulang, dalamnya dikasih wifi, tempat duduknya itu untuk nongkrong anak. Jadi ini Pak istirahat itu nongkrong di mobil, cari mau papat itu dong garap saya. Nah, Zainab Mbak, ini Bu ada project, tapi dia di dalam mobil. Terus Vespa sing wis doramaku itu dicat abang hijau kuning dijejer 10 Bapak Ibu. Vespa lawas gitu ya, sing wis amaku mungkin di starter ora urip-urip ngono kuwi. Dijejer hijau, merah, kuning, biru, putih, hijau lagi dijejer. Anak-anak istirahat, itu bonceng-boncengan sambil baca buku, sambil makan permen, sambil ngemil. Ya ini kelas sekolahnya itu jadi tempat bermain. Makanya kan dihajar makan taman sesko. Sekolah itu taman. Nah gitu ya. Nah ini nanti bagaimana hal-hal itu kalau belum mungkin yuk dicakset ya rapopor. Sepeda saja, sepeda tua di ini hal-hal yang menyenangkan. Sekolah itu bagaimana dia punya banyak cirinya, satu banyak tempat selfie itu menyenangkan untuk anak sekarang. Jadi lingkungan environment gitu ya. Terus school connectedness itu hubungan sekolah dengan pihak lain. Kemudian pedagogical practice nang jero kelas itu kepiye, mengajarnya bagaimana. Yang kelima, pengembangan karakter. Keenam, kerjasama dengan masyarakat. Jadi kalau kita mau pakai GSM 6 ini yang akan kita ubah, kepemimpinan yang lebih memanusiakan. Yang kedua, lingkungan belajar yang kayak taman, lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, hubungan sekolah dengan pihak-pihak lain. Di kelas nanti pedagogical practice itu di kelas. Kemudian pengembangan karakter dan MOU dengan pihak-pihak lain di lingkungan sekolah. 6 hal ini untuk GSM. Ya kita lihat satu-satu. Bapak Ibu, ekosistem sekolah yang menyenangkan. Di dalam kelas anak diberi ruang untuk meningkatkan motivasi dan antusias. Ini seiring dengan pembelajaran terdiferensiasi. Bapak Ibu di kurikulum Merdeka sama belajar terdiferensiasi ya. Pembelajaran terdiferensiasi intinya anak-anak itu antusias karena sesuai dengan sesuai dengan kesiapannya. Bapak Ibu nek 36 anak itu pinter sedaya apa mboten? Mboten pinter sedaya apa mboten? Nah, kan mesti ada ya. Itu namanya dilihat dari student readiness, kesiapan siswa. Makanya pakainya tes awal. Dulu diberi nama tes diagnostik. Nah, tes awal itu sekarang di kelas punya 3 kelompok. Kelompok slow learner, average, dan fast learner. Nggak boleh ngomong pinter banget, rodok pinter, yuk. Jadi namanya dalam bahasa Inggris itu Indonesia sama, pembelajar lambat, sedang, dan cepat. Dia bisa belajar mung kancane 2 jam dhek 2 bulan misalnya. Itu namanya pembelajar pelan gitu ya. Nah, itu diambil dari tes awal. Jadi anak di kelas itu berkelompok 3. Sing pinter banget jenengan susul tekan nanti dia bisa, yang pelan didampingi, yang tengah nanti lebih banyak kerjasama dengan teman-teman. Yang kedua, berdasarkan student interest. Student interest itu minat siswa. Anak-anak minatnya apa? Musik, minatnya ngomong, minatnya disertasi, itu dilihat minatnya. Yang ketiga, berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan 3, apa saja?
student readiness, kesiapan siswa, ya pinter orang itu tadi ya, kesiapan siswa. Yang kedua, minat. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar ada 3, apa saja Bapak Ibu? Audio, ngrungokke tok. Mungkin nggak lihat Bapak Ibu, tapi dia ngrungokke, itu namanya belajar audio. Dia nyatet, catatannya rapi, itu pembelajar audio. Biasanya meneng anaknya. Yang kedua, anak-anak visual. Delok Bapak Ibu ngantek koyo ngene iki. Delok gitu ya, karena kudune jenengan bareng diapali, digambar gitu. Dia itu anak-anak visual. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat akan dia coret-coret di visualkan. Jadi sok durunge digambari barang gak usah mesum. Yang ketiga, anak kinestetik, obah terus. Niku nek kon meneng mboten saged. Nek cah-cah ngene iki seneng kon, Mas juga kayak penghapus Mas. Mas tolong matur Pak ini ya seneng banget. Pokoke metu saka kelas mlaku-mlaku ngono seneng banget aku. Nah, Bapak Ibu nek cah kok ngene kon meneng ora iso. Nah, Bapak Ibu mengajar terdiferensiasi, gurunya jadi melihat mulang itu koyo ngene. Ada seorang teman saya ngajar relay lah. Seorang anak itu sedang menulis itu teli Jiro Lupatmo kayak pilihan ketua OSIS itu. Kamu ngitungin apa? Takut kan? Ngitungin apa? Ngitungin Bapak bilang yato. Nanti peng 35. Terus gurunya marah, dikasih C sikapnya. Bukan anak nggak sopan, dia tuh anak visual, mesti coret-coret gitu ya. Gurunya marah karena nggak sopan ngitungin yato. Nggak usah marah. Saya malah tanya sama murid saya Bian, Mas Mbak, kamu ngitungin nggak? Bu Nikmah bilang apa dalam sekali aja? Anaknya takut. Nggak usah takut, Bu Nikmah nggak marah. Ada Bu, ada? Ya, bisa sampai 20 kali Bu. Oh ya, bilang apa Bu Nikmah? You can imagine. Jadi katanya saya kalau ngajar merake, you can imagine, bayangkan, you can imagine. Nah besoknya tak eling-eling. Anak-anak sudah siap ngitungin, saya nggak ngomong itu belas. Bapak Ibu nggak usah marah. Jadi guru itu nggak usah sensian, tapi tegas ya, gitu ya. Nah, mengajar Bapak Ibu ini di pembelajaran kurikulum Merdeka, pembelajaran anak-anak itu harus punya motivasi dan antusias, senang belajar. Senang karena sesuai dengan aku alam ya dibimbing, aku cepat juga diberi ruang. Senang karena sesuai dengan anak-anak kalian itu mempelajari teks, membuat sesuatu. Yuk sesuai minat ya. Kamu yang anak perempuan mau membuat apa, yang laki-laki membuat how to, silahkan. Maju beda-beda. How to make your skin glow in one day. Gitu kok ulangannya. Gimana kulitmu itu cerah dalam 1 hari. Sing laki-laki, how to operate the computer if it is hang. Nah jadi ini udah beda-beda tapi frame-nya sama. Itu namanya berdasarkan minat. Bu, tugasnya kalau saya buat YouTube boleh? Boleh banget. Bu, saya ngomong aja di depan kelas ya Bu? Boleh. Bu, saya tak buat video ya. Namanya berdasarkan minat. Nah kita mengajar yang berbeda-beda supaya anak antusias, boleh beda kontennya. Sing pinter 3i 100 ping 100, sing sedang 50 ping 50, sing ini tadi 3x3 misalnya. Itu namanya beda konten. Yang kedua, beda prosesnya. Sing pinter kon maju dhewe, sing ini dibimbing kan udah beda. Yang ketiga, beda produknya. Beda produknya itu tadi ada yang bentuk YouTube, ada yang bentuk tulisan, ada yang senengnya ngomong, ada yang senengnya nyanyi, itu beda produk. Bu, kalau di mesin nggak bisa ya, yang dibedakan nanti satu lagi yang berbeda, bukan berbeda seperti itu ya. Itu anak mesti antusias Bapak Ibu. Jadi pendidikan yang menyenangkan, satu, buat siswa antusias. Yang kedua, pembelajarannya otentik. Pembelajarannya siswanya aktif, kemampuan memecahkan masalah. Nah Bapak Ibu, bagaimana anak-anak aktif di dalam kelas? Bagaimana anak-anak itu otentik, jadi materinya itu dekat banget dengan dunia anak, nyata, dekat dengan yang mereka ketahui, miliki, dan bisa dilakukan. Kemudian Bapak Ibu kalau masuk kelas, model pembelajarannya itu berapa model? Misalnya satu semester itu 5 RPP, 5 modul ajar. Itu modelnya berapa model dalam satu semester? Satu model discovery learning semua, atau 2 model discovery dan inquiry,
atau 3 model discovery, inquiry, dan STAD, atau 4 model. Pak Kur, kula niku wonge sederhana, mboten seneng model-model kok Pak. Kula niku qanaah ketane didhawuhi suruh qanaah, jadi kula niku mboten seneng model-model. Bukan begitu. Kok gorengannya menarik sekali Bapak Ibu, saya ngomong jenengan sambil dahar mboten napa-napa. Nanti gantian saya tak makan. Ini wah menarik sekali, ini ada french fries sama tahu. Lomboke barang wis ngali-ali. Monggo santai mawon kan menyenangkan Bapak Ibu. Buatan poso toh? Di Jerman anak SD boleh diterangkan sambil makan, di sini nggak boleh kita ya. Diterangkan sambil makan boleh tapi nggak bersuara. Jika tumpah ya udah menang terus enggak. Jadi santai aja sambil makan gitu. Malah dulunya nongkrongin di meja atau cerita lucu banget di sana. Anak-anak tapi diam semua sambil makan, ada yang tumpah nggak ada yang ribut, terus dia ngelap sendiri sambil duduk. Jadi Bapak Ibu boleh kok Mas. Di sini saking takutnya sama guru, ada anak emah itu sampai sakit perut karena nggak berani makan ketika di. Terus ada anak yang ada guru yang mengatakan, aku nggak boleh di atas meja. Tenang ngopo, Bapak Ibu. Kecuali kalau itu dekat mesin memang nggak boleh ya. Tapi kalau pelajaran umum nggak apa-apa. Izin minum atau minumnya nggak berhenti tapi ambil angkut. Nah ini hal-hal yang kemudian nanti harus kita ketahui. Bapak Ibu silakan loh sambil macet tuh mungkin tuh ya wes mencari sih. Santai saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, strateginya tadi Pak Hur nanti dengan tim kurikulum akan melihat dalam satu semester RPP-nya harusnya kalau itu 5 ya 5 model, kalau itu 3 ya 3 model. Hanya biasanya kalau untuk guru-guru sains dan guru-guru IPA yang paling banyak memang project based learning sama discovery dan inquiry. Tapi bisa saja model-model kooperatif sangat bagus. Jadi jangan sak tahun discovery learning semua, hanya ambil dari PMM tok, enggak boleh. Jadi harus dulu saya di SMA 7 wajib sak RPP ganti model. Dan saya lihat satu-satu. Bapak Ibu, ini ya hal yang tadi ada 6, ini 4 yang sangat kuat. Sekolah lingkungannya tadi segar, sehat, hijau, nyaman. Saya lihat tiap berangkat sekolah sekolah Bapak Ibu semakin lebar ke belakang barang itu ya Pak sekarang ya. Itu nyaman, cat-catnya juga memberi semangat. Cat-cat cerah untuk sekolah anak-anak itu perlu karena itu memberi semangat. Dulu kami diprotes, ini mah gedung lawas kok dicat orange barang SMA 7, kan harus hanya putih sama abu-abu. Enggak Pak, surem kok enggak kayak rumah sakit. Saya bilang gitu. Saya cat orange, banyak yang protes ke saya sampai ada pejabat ya. Ini mah itu bangunan lama nggak boleh dicat kayak gitu. Nggak apa-apa lah Pak, belum ada aturannya. Supaya cerah masuk itu semangat. Tempat Bapak Ibu juga tiap kerja lewat. Nah ini nuansanya itu memberi semangat gitu ya. Hijau, terus ada tempat-tempat hijau nyaman, kursi-kursi yang bagus ditata beberapa, ada buku 1-2 ditempel di situ. Pokoknya pojok-pojok itu dibuat nyaman, senang anak-anak di situ. Itu syukur kalau banyak tempat hijaunya. Kemudian yang kedua tadi, mengajar itu harus bermacam-macam model, bervariasi. Kalau school connectedness itu dengan IDUKA, sekolah tidak bisa hebat kalau sendirian. Nah kalau Ma'arif kerjasamanya dengan NU, mencari siswa, pengajian itu bagus banget. Kemudian juga dengan IDUKA. Kemudian karakter, ciri utama di sekolah menyenangkan adalah karakter. Karakternya tolong yang jeru banget ya. Jeru itu apa ya? Anak-anak nggak lupa. Misalnya Jumat berbagi, nggak harus kaya. Tapi di Temanggung ada gerakan 1000 masjid. Saya kaget kok, di masjid sewu loh Pak. Boten, ban subuh kondisi ke duit sewu. Ban subuh kondisi ke duit sewu sampai berupa masjid. Itu ditiru oleh kabupaten sehingga di sana sekarang ada gerakan 1000 masjid. Tak kira gawe masjid nanti sewu. Ternyata ban subuh urun sewu, sedekah subuh untuk membuat masjidnya itu namanya sekolah ini. Nah ini kan kecil, ringan, tapi ya jangan kalau anak-anak dari keluarga tidak mampu jangan. Tapi kalau dari keluarga mampu, sewu itu kan nggak berarti kadang-kadang malah harus dibuka-buka nih di orang keroan kok malah. Nah tapi kalau sewu menjadi 1000 anak, 700 anak, sehari 700, cuma 700 kali sewu kan 700.000 khusus untuk masjid misalnya. Gerakan sholat duha sebelum mulai aktivitas silahkan.
gerakan peduli sesama dengan infak dan sodako, komunikasi, program salam senyum sapa yang bagaimana tadi. Karakter building merupakan salah satu ciri GSM juga. Nek perlu kan Pak diberi nama. Contoh kalau di Solo, ini contoh di Solo, kota Solo itu semua siswa SD SMP SMA harus menerapkan namanya hastalaku karena Solo. Jadi pendidikan karakter kota Solo dengan hastalaku. Laku 1 kudu ngopo, laku 2 kudu ngopo, itu di SOPK. Nah, kemarin saya mewakili bukan dinas ditanya dari Jakarta. Bu Mah, program provinsi pendidikan karakter apa? Saya minggu kita belum ada, tapi banyak sekali seminar karakter, seminar radikalisme, penguatan karakter sudah, tapi belum diberi nama. Nah, memberi nama itu namanya dilembagakan. Kalau perlu malah nanti Bapak dawi satu guru yang pintar nulis, konsepnya ini ya, di konsep ditulis ya, nanti kita uji coba, kita praktekkan, direvisi lagi sampai menjadi sebuah budaya di SMK Ma'arif. Versi Islam nggak apa-apa, itu lebih kuat toh, misalnya apa diberi nama apalah di situ, misalnya jeneng-jeneng Islam sing apik, tapi isinya sebetulnya langkah 1, 2, 3, 4 anak SMK Ma'arif NU bener karakternya harus begini, misalnya tawadu apa-apa diringkes nanti menjadi sebuah nama gitu ya. Sehebat ciri khas orang Islam itu kan tawadunya, setinggi apapun kita, nah kita tetap itu khas kiai banget dan itu bagus sekali. Tapi jangan sampai juga menjadi minder karena beda. Tetap tawadhu tapi Bapak Ibu itu ya yang karakter buildingnya diberi nama apa silahkan. Jadi nanti pendidikan karakter SMK NU paling benar apa namanya. Contoh tadi kalau di Solo namanya hastalaku karena kamu Jawa banget, Solo itu kan Jawa. Ya Bapak Ibu, lingkungannya aman, nyaman, inklusif, menyenangkan. Tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan fisik. Walaupun SMK Bapak Ibu nggak boleh ngantem, nggak boleh jewer, nggak boleh keras. Tapi kalau anak disuruh lari beberapa kali supaya samapta, suruh senam boleh. Karena besok akan bekerja di hal-hal yang membutuhkan fisik yang bagus. SMK kok lembek banget ya jangan gitu ya. Tapi kasar ya nggak boleh, tegas boleh, kasar nggak boleh, terlambat di orotot di papak, secara fisik nggak boleh. Don't touch your student, jangan sentuh murid kita, kecuali pingsan ya gotong lah. Tapi selain itu, wah sayang itu pun tuwoku atas nama kebapaan, kalau sayang mbak murid saya, dia mulus-mulus raih tuh. Karena nanti wis beda, anak bisa membedakan antara tulus dengan modus itu sih. Tidak ada kekerasan psikis. Sak kelas 36, sing 34 menurut Bapak Ibu rodok pinter, sing loro rodok istimewa. Yuk malah sing loro niku mboten nate diaroke, pokoknya tugas ora ditakoni. Oh karo ora kon ngumpulke, ora kon apa niku jenenge kekerasan psikis. Mboten ngapa-ngapake tapi sakitnya tuh di sini. Nah, ibu-ibu niku teng dalem Pak sok kekerasan psikis. Ngambek 3 dino itu kekerasan psikis. Pada suami, ini ngobatnya gampang Pak. Minta maaf lah walaupun siapa yang salah nggak tahu. Bapak-bapak kan kata kuncinya 1, minta maaf menurut. Padahal sih salah sing ibu itu. Nah, pokoknya obatnya juga gampang, bisa jalan-jalan. Obatnya gampang, beri skincare kan gitu. Bapak-bapak bilang aku senengnya sing natural kok, udah natural kayak butuh skincare gitu. Bapak Ibu, tidak boleh ada kekerasan verbal. Pangandikan guru-guru sik hati-hati. Antar siswa juga nggak boleh ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal misalnya di sekolah lain kemarin kepala sekolahnya masih cerita gini, Bu. Guruku ono ini ngendikan rodok seru piye. Ora iso masuk sarapan opo. Rodok alus nek dipakani apa kok ngono ora iso. Ini nggak boleh. Rodok kejeron nek kamu ya. Atau nek sekolah negeri kok iso sahyunasi ya ini juga nggak boleh. Nek sekolah Bapak Ibu kan sama semuanya. Oh, ini saya bisa mendiri kalau iso itu nggak boleh. Nanti ada ego daerah yang muncul, dia marah gitu ya. Pangandikan sing hati-hati. Sak nesu-nesune lebih baik kita tahan gitu ya. Mengunek-uneknya nggak boleh. Bu, berarti kalau anak nggak ngumpulin tugas nggak boleh marah. Marahnya yang beda.
kamu tugas 4 baru mengumpulkan 2, maka nanti nilainya ya 2 dibagi 4, resikonya nilai kamu jelek, kamu harus begini. Itu kan marahnya tegas. Bocah dikandani ket biyen ora ngumpul ora gelem ngumpulke